Suara saya sudah jelas atau belum nih? Ya baru pulang terawih ya. Coba di komen-komen dulu nih, suara saya kira-kira jelas atau tidak nih. Jadi jangan sampai nanti ketika saya menyampaikan materinya ya, Bapak Ibu semuanya, oh jelas, siap. Oke, ada berapa peserta nih? Udah mendekati di angka 300 ya. Jelas ya? Siap. Oke, ya. Baik, kalau suaranya jelas kita segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah malam ini kita berjumpa lagi ya. Dan alhamdulillah malam ini saya diberikan kesempatan dan diberikan kepercayaan ya untuk bisa menjelaskan terkait tentang peluang usaha yang ditawarkan oleh PT Kingsa. Ya, dan insya Allah nih Bapak Ibu semuanya, malam ini saya akan bedah bagaimana caranya Bapak Ibu mengelola uang 200.000 itu bisa memberikan penghasilan harian kepada Anda, memberikan penghasilan mingguan kepada Anda, dan bisa memberikan penghasilan bulanan dan tahunan kepada Anda. Dan penghasilan yang Anda akan dapatkan ini bukan puluhan juta lagi, bukan ratusan juta lagi, tapi rezekinya itu sangat besar, bisa miliaran. Nah, tema malam ini, ya ada tema malam ini ya. Tema malam ini adalah bagaimana caranya saya merubah pola pikir Anda ya terkait tentang uang 200 ya. Karena malam ini akan kita kupas tuntas terkait tentang bagaimana caranya Anda bisa memiliki usaha sendiri dengan hanya modal 200.000. Ya. Kira-kira siap atau tidak nih? Saya bongkar semua nih terkait tentang peluang usahanya nih. Siap ya? Masya Allah. Kang Reza, sudah siap materinya Kang Reza? Oh siap. Waduh, udah pada siap ya. Jadi jangan sampai lengah nih Bapak semuanya. Karena malam ini akan kita kupas tuntas ya Bapak Ibu. Siap. Sambil nunggu ya teman kita Kang Reza menyiapkan materinya ya. Kita sharing-sharingkan dulu ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, tidak berlama-lama lagi daripada Bapak Ibu penasaran bagaimana caranya Bapak Ibu mengelola uang 200.000 yang Bapak Ibu miliki saat ini, ketika Bapak Ibu gunakan untuk bergabung bersama kita di Kingsa, dan itu akan memberikan penghasilan sangat luar biasa. Yang pertama ya, kita akan bahas dulu nih terkait tentang yang namanya impian ya. Pasti setiap orang pasti punya impian semuanya. Tapi Bapak Ibu harus bersyukur nih ya. Bersyukurlah kepada orang-orang yang mengundang Bapak Ibu hari ini ya, ataupun malam ini untuk bisa mengikuti penjelasan terkait tentang peluang usaha ini. Ya, kenapa? Karena alumni-alumni yang sudah mengikuti program ini saat ini mereka sudah bisa punya penghasilan besar, Pak, semuanya. Ya, jadi tolong untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, yang merasa diundang, simak baik-baik dan perhatikan baik-baik peluang ini, dan insya Allah ini menjadi titik perubahan Bapak Ibu semuanya. Ya, oke, Bapak Ibu semuanya, tidak berlama-lama lagi. Ya, ketika kita membangun usaha, ketika kita membangun bisnis, ya, tentunya Bapak Ibu arah tujuannya harus jelas, ya. Bapak Ibu selama ini bekerja di sebuah perusahaan puluhan tahun. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk cari uang kan? Betul nggak? Ya, karena uang itu akan digunakan untuk apa? Untuk bisa mewujudkan impian kita. Nah, di depan Bapak Ibu semuanya, ini adalah impian-impian Bapak Ibu semuanya. Gitu ya. Bisa jadi impian-impian ini belum terwujud. Ataupun salah satu di antaranya masih belum terwujud Pak Ibu semuanya. Ya, impian yang pertama, kita sebagai orang tua sadar Bapak Ibu semuanya, saat ini kita sedang berjuang keras, sedang berpikir keras, bagaimana caranya kita bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk siapa? Untuk putra-putri kita ataupun untuk anak kita. Kalau seandainya Bapak Ibu pengen punya anak dokter, ya minimal Bapak Ibu harus punya uang 1 miliar lah, ya untuk bagaimana caranya menyekolahkan anak Bapak Ibu sampai kedokteran, ya. Nah, kemudian impian yang kedua nih Pak Bu semuanya, kita juga sebagai orang tua sedang berpikir keras, sedang berjuang keras, bagaimana caranya bisa memberikan resepsi pernikahan, ya, untuk siapa? Untuk anak-anak kita, ya, karena resepsi ini udah bagian yang sakral gitu ya. Tentunya kita sebagai orang tua juga ingin merasa ada kenang-kenangan yang terindah gitu ya untuk putra-putrinya gitu ya. Nah, untuk biaya pernikahan saat ini juga Bapak semuanya butuh biaya yang tidak sedikit ya, butuh biaya yang begitu besar gitu ya. Nah, impian yang ketiga nih yaitu adalah membeli kendaraan secara cash ya. Kenapa? Karena mobil saat ini tuh bukan untuk gaya-gayaan lagi Pak Bu semuanya. Di era zaman sekarang ini kendaraan baik motor ataupun mobil sudah menjadi mobilitas ya. Jadi sudah tidak ada gaya-gayaan lagi. Tapi Bapak Ibu semuanya mungkin
di antara Bapak Ibu saat ini masih belum bisa kebeli mobil. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu punya impian, pengen punya mobil, minimal nih Bapak Ibu harus punya uang minimal 100 sampai 150 juta. Ya, nggak usah bagus, nggak usah mahal, yang penting layak lah. Ya, selayak-layaknya mobil Bapak Ibu harus menyiapkan minimal 100 sampai 150 juta gitu ya. Nah, impian yang keempat adalah memiliki rumah impian ataupun memiliki rumah idaman ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, banyak sekali kasus ya, orang yang sudah kerja puluhan tahun ya, orang yang sudah menikah puluhan tahun, mohon maaf, kadang-kadang masih ada banyak saudara-saudara kita di luaran sana yang tinggalnya masih numpang sama orang tua, kemudian juga tinggalnya masih numpang sama mertua. Apalagi banyak orang yang sudah nikah, sudah kerja puluhan tahun, mereka tinggalnya masih ngontrak. Dan ini terjadi gitu Pak semuanya. Pasti terbesit dalam diri kita Pak Bu semuanya, kapan ya kita bisa memiliki rumah impian. Nah, sedangkan kenyataannya untuk membangun rumah impian itu di era zaman sekarang itu butuh uang yang besar Pak Bu semuanya. Minimal Bapak Ibu harus punya uang antara 200 sampai 300 juta. Ya, kalau Bapak Ibu mau bikin di kampung. Tapi kalau Bapak Ibu mau bikin di daerah Jakarta, ya mungkin 300 juta nggak jadi apa-apa Pak Bu semuanya. Karena tanahnya juga mahal gitu ya. Nah, impian yang kelima adalah, ya pasti Bapak Ibu semuanya, kita sebagai umat muslim, ya pasti punya impian, pasti punya keinginan untuk bagaimana caranya kita bisa menunaikan ibadah umroh ataupun haji. Tapi faktanya Bapak Ibu semuanya, untuk berangkat ke sana pun Bapak Ibu harus menggunakan uang. Ya, minimal Bapak Ibu harus punya uang 50 sampai 100 juta lah misalkan. Ya, untuk bisa menunaikan ibadah umroh ataupun haji. Dan impian yang keenam, yang terakhir ini adalah Bapak Ibu semuanya memiliki finansial ataupun freedom yang lebih baik lagi dari tahun kemarin gitu ya. Nah, masalahnya dan pertanyaannya adalah kenapa Bapak Ibu sudah kerja puluhan tahun tapi impian ini sangat sulit terwujud gitu. Ya, ini masalahnya di mana? Kenapa impian-impian kita ini sulit terwujud? Nah, bisa jadi nih Bapak Ibu semuanya, kendaraan ataupun pekerjaan yang saat ini Bapak Ibu sedang kerjakan itu bukan tidak bisa, tapi kurang tepat untuk bagaimana caranya mewujudkan impian kita. Nah, kalau seandainya nih, kalau Bapak Ibu hitung dari semua impian-impian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu wujudkan, kira-kira Bapak Ibu butuh uang berapa nih kira-kira? Coba di komen-komen dulu. Kira-kira kalau seandainya saya tanya sama Bapak Ibu semuanya, kalau seandainya Bapak Ibu ingin mewujudkan impian-impian Bapak Ibu ini semuanya, kira-kira Bapak Ibu butuh uang berapa? Coba di komen-komen dulu. Saya pengen tahu, biar jelas Pak Bu, kalau kita mau berbisnis itu tujuannya harus jelas. Miliar ya, 1 miliar ya, waduh banyak juga ya, 2 miliar ya. Jadi Bapak Ibu semuanya ternyata nilai sampai miliaran. Betul ya? Kalau ingin mewujudkan impian kita. Nah, sekarang kita kaji nih, kenapa impian-impian kita ini sulit terwujud Pak Bu semuanya? Ya, kalau seandainya nih Anda bisa wujudkan impian-impian Anda dengan dari sisa gaji Anda, coba Anda tabung misalkan contoh. Mas Ane, saya mau wujudkan impian-impian saya dengan cara konsep sabar menabung. Karena ada pepatah mengatakan rajin menabung pangkal kaya. Tapi faktanya di era zaman sekarang sudah nabung puluhan tahun, tapi masih belum kaya-kaya Pak Bu semuanya. Ya, faktanya di era zaman sekarang, ya, era zaman sekarang dengan zaman dulu sangat berbeda. Ya, kalau pepatah dulu mengatakan rajin menabung pangkal kaya, tapi faktanya di era zaman sekarang sudah nabung nggak kaya-kaya, gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, Bapak semuanya. Coba anggaplah kalau seandainya impian-impian ini Bapak Ibu bisa wujudkan dengan uang 1 miliar. Saya mau tanya, untuk mendapatkan uang 1 miliar, Bapak Ibu tempuh dengan cara apa? Dalam waktu dekat ya, ditempuh dengan cara apa? Kalau seandainya Bapak Ibu tempuh dari Bapak Ibu nabung, dari sisa gaji Bapak Ibu saat ini, kalau Bapak Ibu bekerja ya, anggaplah Bapak Ibu bekerja di sebuah perusahaan sudah mendapatkan gaji yang pasti setiap bulan. Ya, kalau pasti itu sudah tidak akan terdapatkan, pasti 1 bulan dapat gaji. Anggaplah Bapak Ibu punya gaji 5 juta sebulan, dan itu pasti gitu. Ya, kemudian Bapak Ibu 4 jutanya Bapak Ibu habiskan untuk beli kebutuhan hidup, bayar listrik, bayar apapun lah untuk kebutuhan hidup Bapak Ibu habiskan 4 jutanya, coba Bapak Ibu tabung 1 juta satu bulan. Kira-kira Bapak Ibu semuanya, untuk bisa memiliki uang 1 miliar itu butuh berapa lama Pak Ibu semuanya? Pasti butuh waktu yang begitu lama, butuh waktu 1000 bulan
ya untuk bisa punya tabungan 1 miliar. Berarti sama halnya dengan malam Lailatul Qadar ya. Kalau misalkan Bapak Ibu nabung 1 juta 1 bulan secara komitmen dan konsisten tanpa bolong. Kalau Bapak Ibu pengen punya tabungan 1 miliar, minimal Bapak Ibu harus nabung 1000 bulan. Ya, malam Lailatul Qadar ya. Kalau kita bentuk tahun, kalau kita bagi tahun itu sekitar 84 sampai 85 tahun lah gitu ya. Nah, artinya dengan cara konsep sabar menabung itu bukan tidak bisa mewujudkan impian-impian kita Bapak semuanya, tapi kurang tepat. Yuk kita cari tahu masalahnya apa sih. Next Kang Reja.